Perkenalkan, saya atas nama Marcela Layuk dari Teknologi Informasi ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Wawasan Nusantara. Singkat saja, saya akan membawakan materinya yang pertama, yaitu bagian A, pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Sebelumnya telah dinyatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook-nya bangsa Indonesia. Lebih jelasnya lagi, wawasan nasional yang dimaksud dijadikan sebagai wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Adapun yang pertama, secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan inderawai. Selanjutnya muncul kata nawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap, inderawi. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, dan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Menurut Hasnan Habib pada tahun 1970, inti pokok wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebetulan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum. Yang kedua, kesatuan sosial budaya. Yang ketiga, kesatuan ekonomi. Yang keempat, satu kesatuan hankam. Yang ketiga, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Bagian B, latar belakang konsepsi wawasan Nusantara. Mengapa bangsa Indonesia memandang diri dengan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan yang utuh? Mengapa Indonesia harus kita pandang sebagai bangsa yang satu dengan wilayah yang satu pula? Mengapa perlu memiliki cara pandang yang demikian? Jawaban atas pertanyaan tersebut merupakan latar belakang akan lahirnya konsepsi wawasan Nusantara. Latar belakang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tumbangnya konsepsi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, aspek historis. Yang kedua, aspek geografis dan sosial budaya. Yang ketiga, aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Yang pertama, segi historis atau sejarah. Dari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah. Yang kedua, kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Bangsa Indonesia sebagaimana bangsa lain terutama di benua Asia dan Afrika sama-sama pernah mengalami masa penjajahan bangsa Barat. Bangsa Barat yang pernah menjajahi Indonesia adalah Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Selanjutnya, dalam kurun terakhir menjelang kemerdekaan, bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan Jepang. Tidak kurang dari 350 tahun kita hidup dalam zaman penjajahan. Kehidupan negara bangsa yang terjajah adalah penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan kebodohan. Yang kedua, segi geografis dan sosial budaya. Dari segi geografis dan sosial budaya, Indonesia merupakan negara bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan beroriginalitas bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia bercirikan negara kepulauan atau maritim archipelago stat dengan jumlah 17.508 pulau. Yang kedua, luas wilayah 5.192 juta kilometer dengan
perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer dan laut seluas 3.166 juta kilometer. Negara kita terdiri 2 atau 3 lautan atau perairan. Yang ketiga, jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Yang kelima, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra atau posisi silang. Yang keenam, Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Yang ketujuh, Indonesia berada pada iklim tropis dengan 2 musim. Yang kedelapan, Indonesia menjadi pertemuan 2 jalur pergunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. Yang kedelapan, berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Yang ke-9, wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni. Yang ke-9, kaya akan flora, fauna dan sumber daya alam. Yang 11, memiliki etnik yang sangat banyak atau heterogenis suku bangsa sehingga memiliki kebudayaan yang beragam. Yang ke-12, memiliki jumlah penduduk yang besar yakni sekitar 265 juta pada tahun 2018. Yang ketiga, segi geopolitis dan kepentingan nasional. Geopolitik adalah istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Friedrich Ratzel sebagai ilmu bumi politik. Sebagai ilmu geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi, bahwa politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik menaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi dalam menentukan kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan. Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu. Bagian C, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang pertama, geopolitik sebagai ilmu bumi politik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo atau bahasa Yunani yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara, sedangkan implementasinya diperlakukan suatu strategi yang bersifat nasional atau Ermaya Suradinata pada tahun 2021. Berdasar hal ini, maka kebijakan penyelenggaraan bernegara didasarkan atas keadaan atau lingkungan tempat tinggal negara itu. Yang kedua, paham geopolitik bangsa Indonesia. Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Bagian D, perwujudan wawasan Nusantara. Yang pertama, perumusan wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN secara berturut-turut ketentuan tersebut. Yang pertama, TAP MPR nomor 4 MPR 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2 MPR 1983. Yang keempat, TAP MPR nomor 2 MPR 1988. Yang kelima, TAP MPR nomor 2 MPR 1993. Yang keenam, TAP MPR nomor 2 MPR 1998. Dalam ketetapan tersebut menyatakan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar
tahun 1945, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, konsep Nusantara dalam UUD tahun 1945. Pada masa sekarang ini, dengan tidak adanya lagi GBHN, maka rumusan wawasan Nusantara menjadi tidak ada. Meski demikian, sebagai konsepsi politik ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang berciri Nusantara kiranya tetap dipertahankan. Artinya, Nusantara merupakan ciri berwilayahan negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam pasal 25A UUD NRI 1945 hasil perubahan 4 yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurut Kamus Maya Wikipedia, negara kepulauan merupakan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, yang berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu gugus besar atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konversi ini menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan. Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan setelah meratifikasi UNCLOS tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Kemudian teori yang terakhir, bagian E, otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, kaitan wawasan Nusantara dengan otonomi daerah. Wawasan Nusantara menghendaki adanya peraturan bangsa dan keutuhan wilayah nasional. Pandangan untuk tetap perlunya persatuan bangsa dan keutuhan wilayah ini merupakan modal berharga dalam melaksanakan pembangunan wawasan Nusantara. Juga mengajarkan perlunya kesatuan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem pertahanan keamanan dalam lingkup negara nasional Indonesia. Cerminan dari semangat persatuan itu diwujudkan dalam bentuk negara persatuan. Yang kedua, otonomi daerah di Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 1 UUD tahun 1945, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, bukan sentralisasi. Hal ini disebabkan yang pertama, wilayah Indonesia yang sangat luas, dan yang kedua, daerah-daerah di Indonesia memiliki kondisi geografi dan budaya yang berlainan. Dengan alasan demikian, maka pemerintah menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada wilayah atau daerah-daerah agar mengurus dan mengatur sendiri kekuasaannya. Berdasarkan itu, maka UUD tahun 1945 memandang perlu adanya pemerintahan daerah. Adanya pemerintahan daerah adalah akibat dari penerapan atas desentralisasi. Itulah hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum, terima kasih.